Ini video 2 topiknya sama, WNI yang menjadi warga negara asing atau WNA begitu ya. Lah, dalam pembahasan di sini si Paul yang katanya DPO, yang katanya posisi sekarang di Jerman, bahkan ada banyak dugaan sampai ditelusuri kan sampai ke rumahnya itu kan ada di Jawa tuh. Katanya dia sudah pergi ke Jerman udah berapa setengah tahun yang lalu apa gimana lah. Yang disandangkan kepada dirinya, yang dikenakan kepada dirinya, judul tersangka itu ya untuk otoritas NKRI negara kita sendiri gitu. Kayak wih, tegang bener ini ngeliat situasi tuh. Bunyinya siapa? Bunyinya KUHP gitu. Ya apa inilah nanti pasalnya saya juga nggak tahu nih mau pakai pasal yang ayat mana gitu loh. Ya kira-kira yang kayak beginilah lah. Dia mengatakan bahwa saya sudah sempat lihat tadi sepotongannya. Si Paul mengatakan, "Oh, saya sekarang ada di Eropa," dia bilang. Terus dia bilang ada apa? Hukum Eropa katanya. Nah, masuk ini mulai ke detail tentang hukum Eropa. Ada benarnya bahasa itu. Bagi orang yang awam nggak ngerti kenapa. Karena setelah ada persatuan negara-negara Eropa, ya, ini pengaruh atau kalau dari kacamata visa itu bilangnya Schengen. Sebelum Schengen itu ada namanya Benelux. Sebelum Benelux itu ada per kerajaan-kerajaan kecil di Eropa sana. Ya, tapi kan sekarang kan ada yang Eropa bersatu itu ya. Eropa bersatu. Nah, mengapa demikian? Di setiap negara yang dulunya kecil-kecil di Eropa itu dulu masih ada imigrasi batasan. Jadi masih berlaku undang-undang secara umumnya di negara masing-masing. Lah sekarang udah kayak kota itu, seperti provinsi sebetulnya itu. Jerman ketemunya antar Perancis, ketemu Luxembourg, Belgia, Belanda, sampai ke Swiss juga. Hanya Inggris yang sendirian aja tuh di tengah lah, kira-kira begitu kalau bagian Eropa Barat ya. Terus Eropa Timur juga udah ada juga yang gabung toh. Pokoknya intinya kira-kira yang bermata uang euro aja, udah gitu aja ya. Pengguna mata uang euro aja, lihat aja begitu. Tuh kalau pergi ke sana pakai visa namanya Schengen. Sebelumnya itu cuman Benelux. Benelux itu hanya 3 negara itu di Eropa Barat. Lah artinya kenapa? Waktu mau masuk ke Schengen, yang saya lupa jumlah negara ada berapa puluh kalau nggak salah, ya. Masuk ke Schengen itu sudah belajar dari Benelux. Benelux itu hanya 3 negara satu visa, ya, dan itu sudah dibongkar batasan-batasan daripada imigrasi. Kantor imigrasi yang dijaga oleh 2 pihak kepolisian dan lain sebagainya itu, ya, pakai paspor kita mau pergi apa? Dari Belanda pergi Jerman pakai paspor, Jerman, Belgia apa segala itu pakai paspor sebelum ada peristiwa Schengen ataupun Benelux. Ini sudah belajar di sini. Benelux itu pada hari itu Belgia, Nederland, Luxembourg. 3 negara kerajaan sudah menyatu duluan sebelum Schengen. Gitu, ya. Nah, di sini sudah banyak belajar itu negara-negara Eropa tersebut. Jadi banyak sekali hukum undang-undang yang mereka negara ini sama. Karena antar mereka sudah tidak menggunakan daripada itu tadi batasan-batasan itu bilangnya border begitu ya, keimigrasian, custom gitu loh. Douane kalau bahasa Belanda itu douane. Nah, itulah setelah dipelajari pada hari Benelux itu, zaman itu, orang kalau susah mendarat di Belanda dia cari aja masuknya di sini Benelux itu Belanda, Nederland ya. Dia coba aja masuk dari Belgia. Belgia polisinya lebih ini, duta besarnya lebih baik gitu loh. Padahal ntar udah nginjek Belgia, lari baru ke Nederland begitu loh. Demikian juga Luxembourg dan lain-lain. Sama seperti yang sekarang sudah Schengen. Schengen itu orang bilang, "Oh, lu kalau mau nge-apply Schengen gitu coba ngambil Spanyol gitu loh." Ya kan? Jangan lu mau minta sampai menginjak Eropa itu meskipun lu mau ke mana?
mau ke Jerman, mau ke Belanda, apa segala, terus lo langsung tembak langsung, jangan dah gitu. Pilih-pilih negara. Padahal setelah nginjak di situ, semua sama. Ya, hukumnya bukan hukum internasional ya. Ya bisa juga dibilang hukum internasional di antara mereka ya. Sama. Untuk menghadapi para turis, para orang warga negara asing, maksudnya asing tuh orang yang bukan negara dia kan namanya warga negara asing dong ya. Mereka sama cara pandangnya. Nah, artinya kenapa? Kalau dulu waktu mereka masih berdiri negara-negara sendiri-sendiri, ada benarnya masih bisa ditangkap. Kalau dia salah-salah berpijak di pindah-pindah negara dulu, itu dulu namanya pindah-pindah negara. Jerman ke Prancis, Prancis ke mana lagi, Swiss kemana, terus diantara ini dah. Tadi saya bilang kan ambil aja ciri-ciri gampangnya yang menggunakan mata uang euro lah begitu. Kalau dulu berbeda-beda gitu, dan nah ini dia hubungan negara NKRI itu tergantung negara-negaranya, karena dulu masih terpisah-pisah. Lah sekarang yang dihadapi oleh NKRI adalah hukum Eropa itu berbeda gitu loh. Mungkin dulu NKRI sama Swedia lain, sama Spanyol lain, sama Luxembourg lain pada dulu waktu mereka masih negara terpisah. Sekarang tidak. Nah ini yang harus dipelajari, entah itu apa itu namanya, BIN ya, BIN apa, intelijen apa, kepolisian kita lah begitu ya kan. Ya, sebetulnya tahu, tapi pada saat dipublish di publik, di apa, berita TV nasional apa segala kan tidak diberitahukan lah hal-hal begini. Karena begini, kalau mengerti lah begitu aja lah biar cepat videonya. Cara melihat Joseph berangkat itu dulu aja. Joseph Paul itu berangkat dari kampungnya begitu. Dengan cara apa? Di situ bisa kita baca dia posisinya, statusnya, maksudnya posisi bukan tempat ya, standing position dia dan legal standing dirinya itu kita bisa baca. Contoh apa? Kalau dia tidak menggunakan waktu ngambil visa Schengen ya, tidak menunjukkan jumlah uang di bank, berarti dia ada sesuatu lah, hal yang lain yang dapat menguatkan dia bisa ke Jerman begitu. Karena nanti gini loh, supaya jangan lari kemana-mana, caranya si Paul menginjak negeri orang itu yang terpenting ditelusuri, karena puncaknya yang paling mudah nanti. Nah ini yang paling mudah malah saya bilang puncak, karena itu yang paling gampang, paling apa, itu karena pernikahan ya. Karena pernikahan ya, pernikahan nanti udah masuk proses suratnya, dan surat-suratnya tidak ada kaitan dengan paspor Indonesia atau surat dari negara Indonesia atau apa gitu, surat dari apalah istilahnya, departemen luar negeri lah, apalah semuanya ya, untuk urusan dari dirjen apa itu, capil, dukcapil apa-apa, nggak ada kaitan. Itu ngawur itu semua, itu narasumber yang di TV, nggak ada. Proses ini nggak ada. Nanti saya uraikan, sebetulnya sudah ada videonya sedikit tentang kasus siapa, Pak Bupati di Nusa Tenggara Timur ya, yang dikatakan WNA itu kan, sudah sempat saya ulas di satu video. Nanti coba saya samakan foldernya, apa, playlist atau apa itu namanya, folder video nanti sama yang itu, supaya dilihat lagi. Nggak ada urusannya sama negeri ini, tidak ada urusannya sama NKRI bila mana seseorang mau menjadi warga negara asing. Asing konteksnya ini Jerman ya, nggak ada urusannya gitu loh. Jadi tidak semua jalur orang menjadi warga negara suatu negara, seorang WNI ya, seorang WNI ya, tidak ada kewajibannya membawa surat pengantar apapun dalam konteks ya, dalam konteks ya gitu. Saya agak susah karena hitung menit ya, ini banyak sekali, atau istilahnya 1001 macam dapat menjadi warga negara asing seorang WNI. Uraian di sini tidak dapat mewakili seorang warga negara Singapura menjadi Jerman, seorang warga negara Australia menjadi Jerman. Tidak bisa. Setiap negara berbeda-beda. Jadi uraian di sini dalam konteks akurat, detail
tentang seorang warga negara Indonesia menjadi warga negara Jerman. Jangan dipersamakan cerita ini. Tidak ada yang sama dalam konteks ini. Saya cut dulu, terpaksa ini kan video 2 ya. Saya cut dulu, nanti mungkin jadi terpaksa jadi tambah lagi ini. Saya upayakan setiap 10 menit. Video di sini saya cut dulu.